Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang beranggotakan saya Linar Sriwahyuni, Muhammad Syarif Hidayat, Muhammad Ikhwan Widiansyah, Haldis Gerhardian Pasha, Fikri Maulana, dan Andi akan mempresentasikan tentang perangkat input-output. Di sini kami akan membahas mengenai pengertian device, pengertian input device, kegunaan port, pengertian modul input-output, fungsi modul, struktur modul, dan teknik. Untuk pengertian input dan output input device merupakan media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Contoh, keyboard, mouse, joystick, dan mikrofon. Untuk output device merupakan media komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran hasil pengolahan data. Hasil keluaran tersebut dapat berupa hard copy, soft copy, atau sound. Contoh, monitor, speaker, dan printer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Syarif. Di sini ada input output port. Input output port digunakan untuk menerima atau mengirim data atau informasi keluar sistem komputer. Input output port juga menghubungkan peralatan input dan output komputer. Di sini ada contoh dari input output port. Bisa dilihat di gambarnya. Next. Modul input output. Modul input output merupakan peralatan antarmuka interface bagi sistem bus untuk mengontrol satu atau lebih perangkat input output modul. Input output tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi merupakan sebuah piranti yang berisi logika dan melakukan fungsi komunikasi antara perangkat input output dan bus komputer. Alasan penggunaan input output modul yang pertama ada metode operasi yang bervariasi, kecepatan transfer data, dan format data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haldis. Saya lanjutkan. Untuk ada fungsi modul input output. Nah, di sini ada sebagai kontor dan pengwaktuan, ada sebagai komunikasi CPU, dan ada juga sebagai komunikasi perangkat eksternal. Terus ada juga sebagai pembufferingan data, dan yang terakhir ada sebagai deteksi kesalahan. Next. Nah, ini ada struktur modul I/O-nya di sini. Bisa dilihat ya, di sini untuk saluran-salurannya. Next. Nah, untuk teknik input outputnya, untuk teknik I/O-nya adalah terprogramnya adalah prosesnya data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O gitu. CPU di sini mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah, dan memonitoring perangkat untuk melaksanakan perintah-perintah I/O. Nah, di sini CPU akan mengeluarkan sebuah alamat bagi mode I/O dan sebuah perintah I/O yang akan dilakukan. Tapi di sini ada kelemahannya. Kelemahannya teknik ini adalah CPU yang akan menunggu sampai operasi I/O-nya selesai dilakukan sehingga akan membuang waktu. Dalam teknik ini mode I/O tidak dapat melakukan instruksi kepada CPU. Ini akan dilanjutkan oleh Fikri. Lanjut, kemudian ada interrupt driven I/O. Teknik interrupt driven I/O memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O
pada modul I/O. Bersama perintah I/O dijalankan, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah yang lainnya. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus hingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Lanjut. Kemudian ada Direct Memory Access atau singkatan dari DMA. Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA CPU, hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan instruksi. Parameter DMA berikut disediakan oleh software ke pengontrol DMA. Alamat awal memori, jumlah bit, arah, input atau output. Kemudian menuju ke alamat awal memori, menetapkan lokasi memori dari mana bit data disimpan atau dibaca. Jumlah bit menetapkan jumlah bit yang akan ditransfer. Arah menetapkan apakah transfer data adalah input atau output. Kemudian lanjut ke Saudari Yuli. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Modul input-output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antara perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul input-output dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu pertama, kontrol dan pewaktuan, yang kedua ada komunikasi CPU, yang ketiga ada komunikasi perangkat eksternal, ada pembufferan data, dan yang terakhir ada deteksi kesalahan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.